siapa yang hari ini yang sangat dan sangat berbahagia sepulang makan Tuhan. Oke. Baik saudara, yang berkati Tuhan, hari ini kita mau datang untuk Tuhan. Jadi pastikan nanti kita ada bersama Tuhan supaya ketika kita menyanyi, dengarkan firman itu boleh menjadi suatu berkat yang baik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Baik, saudara berkati oleh Tuhan, karena kita sekarang sangat dan sangat berbahagia, itu sebabnya kita menyanyikan satu lagu, Hari Ini Kurasa Bahagia, dan nyanyikanlah dengan penuh semangat. Oke. Berkumpul bersama saudara seiman.
Terima kasih kita sudah semangat. Sesuai dengan kita punya visi kita dalam 1 tahun ini, go like do. Artinya kita menjadi terang dan berkat bagi tidak hanya bagi sesama, tapi bagi dunia. Saudara, ada satu lagu yang memang ini lama sudah tidak dinyanyikan, tapi sepertinya kita perlu lagu-lagu yang berbeda supaya kita belajar. Judulnya adalah Here I Am to Worship. Kehadiran kita untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Kehadiran kita untuk menyanyikan suatu lagu yang besar bagi Tuhan. Itu sebabnya hari ini nyanyikanlah dengan sepenuh hati supaya lagu itu bisa jadi implikasi yang baik dalam hidup kita. Here I am to worship. Yang tersentuh bukan hanya saudara, tapi percaya saudara, di samping saudara juga bisa tersentuh lewat apa yang saudara yakini, apa yang saudara percaya. Coba kita nyanyikan mulai dari atas, nyanyikan dengan semangat dan dengan hati yang bersih.
firman Tuhan, dan sebelum itu juga kita akan memberikan rasa syukur kita dengan Tuhan lewat lagu yang kita nyanyikan, Tak Berhenti Percaya. Ini lagu, kalau saudara lihat dari liriknya, ini lagunya liriknya biasa-biasa saja. Tapi saya juga ketika menyanyikan nanti mungkin saudara juga akan nyanyikan, ini seperti saya secara pribadi terkagum dengan lagu ini ketika nyanyikan. Itu sebabnya saudara boleh nyanyikan dengan hati yang bersih, rilis supaya boleh kembali kepada saudara. Terima kasih Tuhan atas berkat yang limpah yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Hingga di hari Sabat Tuhan yang indah ini, kami boleh berkumpul untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengar Engkau bersama. Kiranya Engkau mengurapi hamba yang akan menjadi penyambung lidah Tuhan, dan juga jemaat yang akan mendengarkan. Tautkanlah hati kami ya Tuhan dengan roh suci-Mu, agar setiap firman, perkataan yang disampaikan maupun yang didengar boleh mengangkat iman kerohanian kami, menguatkan kami, dan membuat kami lebih dekat padamu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat Sabat untuk kita semua. Sungguh satu momen yang indah sekali. Setelah sekian lama kita tidak bersua, dan saya bersyukur, bersuka cita
karena mendapati jemaat biji sesawi baik-baik saja. Dan semakin diberkati, semakin maju dan berkembang. Terima kasih untuk undangan yang disampaikan oleh Om Ruli untuk saya boleh melayani di Jemaat Biji Sesawi, dan juga Pendeta John Silotang. Terima kasih Pendeta sudah membantu melayani Biji Sesawi selepas saya pergi. Kayak lagi. Ya. Saudara-saudara, banyak hal yang tentu terjadi beberapa waktu belakangan ini. Bagaimana perkembangan yang terjadi di Sesawi, saya tidak terlalu mengikuti, tapi saya percaya itu adalah bagian dari proses kita semua. Mungkin ada yang berjalan sesuai keinginan, ada yang tidak, tapi kita yakin itu tidak lepas dari rencana Tuhan. Ya. Dan saya juga tidak kalau kita melihat mungkin hari ini tidak terlalu ramai, nggak masalah. Mengulang masa lalu. Sampai mengulang masa lalu. Ya. Dan oh ya, saya lupa mengucapkan selamat ulang tahun untuk Biji Sesawi yang pertama tanggal 3 Maret ya. 3 Maret 2020. Jadi happy belated birthday. Semoga semakin diberkati. Ya, saudara-saudara, waktu yang baik ini saya akan menyampaikan sedikit mungkin pelajaran dan juga sekaligus renungan buat kita semua yang nanti bisa dijadikan mungkin bekal bagi kita semua untuk menjalani 1 tahun ke depan. Tema yang diambil adalah Go Light the World. Ini relevan sekali atau nyambung sekali dengan judul yang saya bawa. Dan juga sekolah sahabat kita hari ini, karena bicara Yesaya 63 untuk menjadi bangkit, terang, dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saya saat ini saudara-saudara melayani di Jakarta, di bawah Conference DKI, melakukan sebuah proyek pilot project merintis sebuah komunitas, sebuah jemaat yang khusus untuk saudara-saudara kita yang berlatar belakang dari Muslim. Sebelum saya bergabung dengan Biji Sesawi, saya membuat sebuah care group namanya Silah Al-Islah. Ya, ini dibuat bulan akhir Februari, jadi waktunya dekat-dekatan dengan Biji Sesawi. Jadi sebelum saya dengan Biji Sesawi, saya membuat komunitas ini, komunitas Silah Al-Islah. Apa artinya? Silah itu artinya pertemuan. Dari kata, kalau silaturahmi itu kan dari bahasa Arab. Silah itu artinya pertemuan, rahmi itu adalah kasih. Dari kata Rahman Rahim. Jadi pertemuan, kalau islah artinya rekonsiliasi atau berdamai, kata islah. Jadi kalau saudara kata melakukan islah itu artinya melakukan rekonsiliasi, berdamai, dua pihak yang bersetuju. Jadi silah al-islah adalah pertemuan rekonsiliasi. Antara siapa? Secara spesifik antara saudara-saudara Muslim dan Kristen. Itulah tujuannya. Komunitas ini adalah komunitas yang secara spesifik merangkul teman-teman yang punya pengalaman berasal dari keluarga beda agama. Apakah dia pasangan beda agama? Ya, karena banyak, bahkan di dalam lingkungan gereja yang suaminya Muslim atau istrinya Muslim, gitu ya. Atau yang sedang menjalani pacaran beda agama, atau anak
anak dari orang tua beda agama, seperti saya. Jadi ini berangkat dari pengalaman pribadi. Biasa orang kan kalau melakukan pelayanan itu berdasarkan dari pengalaman dia. Misalnya yang tadinya narkoba, kemudian dia bertobat jadi pengikut Tuhan, dia pasti akan menjangkau orang-orang yang pernah narkoba. Kenapa? Karena dia punya pengalaman di situ. Nah itu yang saya pikir saya sedari awal, sedari lahir memang sudah ditetapkan Tuhan untuk melayani orang-orang yang berasal dari keluarga multi religi. Tadi saya kenalan dengan orang tua Om Ruli, ternyata Om Ruli multi religi. 4 bersaudara, anak pertamanya Muslim ya Pak ya. Keduanya Advent, yang ketiganya apa? GKI. Yang keempat Katolik. Ya, jadi ini keluarga yang multi religi. Dan itu adalah sebuah realitas, saudara. Keragaman itu adalah sebuah realita, ketetapan dari Tuhan. Jadi kalau ada usaha untuk menyeragamkan, itu melawan Tuhan. Kita nggak bisa menyeragamkan. Dunia ini indah karena beragam. Bunga mawar aja banyak jenisnya, banyak warnanya. Taman itu indah karena warna-warni. Ya. Dan usaha manusia untuk menyeragamkan itu sudah pernah terjadi waktu Menara Babel. Ketika manusia satu bahasa, ayo kita tinggal di satu tempat ini, kita buat menara supaya kita jangan terserak, katanya. Padahal rencana Tuhan beranak cuculah, bertambah banyak dan penuhilah bumi. Jadi Babylon itu benar-benar menentang Tuhan. Kita mau mengumpul satu tempat, kita tinggal di satu menara, one stop living, supaya nggak kemana-mana. Tapi Tuhan gagalkan rencana itu. Jadi dari situ kita belajar yang namanya plurality, keragaman adalah ketetapan Tuhan, kehendak Tuhan. Ya. Nah, jadi wadah ini saya waktu itu rintis dibantu dengan teman-teman dari jemaat Upper Room. Tadi, kalau saya sendiri mungkin sulit untuk memulai. Sama seperti di Cisawi, diawali dengan oleh sekelompok orang yang punya kerinduan ya, untuk melayani, mempunyai target, mempunyai misi. Nah, misi saya, visi saya dilihat oleh teman-teman Upper Room, sehingga ayo bang kita buat, kami sediakan tempatnya. Jadi waktu itu pertemuannya di kantor salah satu anggota di sana, dan banyak kan anak-anak muda. Ya, jadi situ pertemuan orang-orang teman-teman yang Muslim dan juga Kristen Advent. Oke. Nah, di situ ada yang saya lingkari merah dari salah satu anggota itu. Itu adalah teman saya namanya Bayu Aryanji. Kenapa figur ini penting? Dia adalah teman saya di kampus, anak Fakultas Sastra Belanda. Waktu saya pertama kali bergabung dengan organisasi negara Islam Indonesia, dia adalah orang pertama yang saya rekrut. Jadi dia jiwa pertama saya, istilahnya, orang yang saya rekrut. Pasca keluar dari sana, ya saya harus akui, setiap orang yang saya rekrut ke sana, mereka mengalami hidup yang sulit. Kuliahnya kacau, secara ekonomi jadi makin sulit. Kenapa? Ya tadi karena aktivitas kami di sana benar-benar menguras semuanya, mengacaukan ritme kehidupan. Jadi saya sedikit banyak pernah mengacaukan kehidupan dia karena pernah merekrut dia. Jadi, nah, untuk menebus kesalahan itu, saya melakukan penginjilan, pendekatan. Ya awalnya dia skeptis, lu mau menyesatkan gue lagi ya? Karena pengalaman yang sebelumnya. Tapi saya bilang, enggak. Dulu gue pernah membawa lo ke jalan yang sesat. Nah kali ini jalannya benar. Dan ini sudah teruji di kitab suci, baik Alkitab maupun Quran.
Nah, awal tahun kemarin 2020, entah kenapa saya tergerak untuk setiap kali saya bawa acara, entah seminar atau khotbah, saya undang dia, dan dia selalu mau hadir. Jadi dia selalu ikut. Kalau dia ada dari berapa kali saya undang, misalnya 10 kali saya undang, 9 kali pasti dia hadir. Jadi dia ternyata mulai tertarik. Kemudian saya ajak adik saya. Nah, kalau Bayu itu rekrutan pertama saya, nah Yusuf adik saya itu rekrutan kedua. Jadi kami bertiga ini sama-sama pernah di organisasi itu. Dan adik saya ikut, kan adik saya yang duluan dibaptis kan. Jadi kami kemudian sharing lah dengan dia untuk menguatkan, untuk semakin meyakinkan. Sampai akhirnya kemudian habis itu terjadi pandemi. Dia mulai ikut komunitas Sila Alislah, ikut. Lalu terjadi pandemi, saudara-saudara. Akhirnya kami tidak pernah bertemu lagi secara tatap muka sejak akhir Maret. Tapi komunitas Sila Alislah tetap berjalan secara online setiap Rabu malam. Jadi itu care group yang diadakan setiap Rabu malam. Sebelum pandemi, pertemuan terakhir kami itu sekitar bulan Maret. Selesai saya pelayanan di sebuah jemaat Salemba, seminar sorenya, dia hadir terus diperkenalkan juga dan lain-lain. Setelah tutup sabat kami makan malam berdua, terus ngobrol-ngobrol. Dia bertanya, baptisan itu bayar nggak? Kenapa dia tanya gitu? Karena waktu bergabung dengan negara Islam, saudara, kami itu bayar. Jadi dulu kalau gabung sama organisasi negara Islam, itu kita bayar namanya sodaqoh hijrah. Kalau mau hijrah dari Republik Indonesia ke negara Islam itu harus bayar. Jadi mau gabung malah bayar. Makanya ketika mau nanya, kalau dibaptis mau gabung dengan gereja Advent bayar nggak? Oh nggak bayar. Malah mungkin ada gereja yang malah ngasih apa istilahnya uang transport, biaya pemeliharaan. Kalau di DKI itu ada seperti itu. Enggak. Dan saya bilang, baptisan bukan tanda kita pindah agama. Baptisan adalah tanda bahwa kita percaya pada Yesus. Ketika kita diselamatkan, itu adalah wujud manusia lama kita dikuburkan, lalu bangkit keluar dari air menjadi manusia baru. Jadi dia sudah bertanya soal baptisan, saudara. Tapi tanggal 6 Juni 2020 dia wafat. Dan itu adalah hari di mana saya pertama kali melayani di Biji Sesawi. Hari pertama saya melayani di rumahnya Cik Rosella. Saya pelayanan di Biji Sesawi pertama kali. Sorenya jam 5 dia hubungin saya, teman saya ini bilang, "Dan aku kena COVID, sekarang masuk rumah sakit." Jam 7 saya telepon, "Bisa ditelepon nggak anak-anak Sila Alislah mau telepon, kita mau mendoakan." Nggak bisa, sesak banget. Oh ya udah, akhirnya kita nggak doakan. Habis itu nggak ada kabar. Pagi-pagi besoknya hari Minggu, saya bangun jam 4 pagi, saya lihat HP, ada message dari dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari kakaknya. Bayu wafat jam 8 malam kemarin. Jadi ya itu saya sangat kaget saudara, karena perasaannya sama seperti ketika dengan papa saya. Saya juga belum sempat sharing dengan papa saya tentang siapa Yesus. Malah akhir cerita kami tidak terlalu baik juga, karena saya sempat bertengkar sebelum akhirnya beliau wafat beberapa bulan kemudian. Sehingga saya kembali merasa kayak gagal, merasa saya belum sempat mewujudkan keinginan dia soal baptisan. Ya tadi karena pandemi ya kita jadi nggak bisa bertemu secara intens karena terhalang oleh social distancing dan lain-lain.
Tapi ya kembali saya percayakan hal itu kepada Tuhan. Tuhanlah yang menilai hatinya. Bahwa dengan dia sejak awal tahun punya kerinduan untuk belajar, untuk tahu siapa Yesus. Dia bilang, dan gue gak selamat ya. Soalnya kalau mengikuti standar agama Islam, gue gak bisa. Ngikutin syariat itu gak bisa. Jadi gue pasti gak selamat ya. Terus saya bilang, soal selamat atau enggak, itu bukan wilayah saya. Itu bukan jurisdiksi saya untuk memutuskan seorang selamat atau tidak. Tapi yang saya tahu, Tuhan itu menghendaki semua orang selamat. Makanya dia mengutus Yesus. Sehingga setiap orang yang percaya padanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi kuncinya selamat hanya percaya pada Yesus. Makanya itu yang membuat dia kemudian nanya soal baptisan. Tapi itu tidak terwujud. Saudara, apa yang membuat saya pernah bergabung dengan organisasi itu? Awalnya gara-gara hadis ini. Dalam proses saya, sebelum saya menjadi orang percaya, sebelum saya jadi pengikut Yesus, kita kan pasti punya cerita. Dan inilah hadis yang membuat saya tergerak untuk belajar. Di sini dikatakan umatku akan terpecah jadi 73 aliran. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Saudara bayangin, saudara sudah menjalani sebuah keyakinan begitu lama, tapi terus ketemu hadis ini. Umatnya akan masuk neraka, akan terpecah jadi berapa banyak aliran. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Dan itu yang kemudian membuat saya mencari apa yang satu itu. Tapi ini ternyata versi pendeknya, saudara. Versi panjangnya ternyata seperti ini. Sebelum bilang umat saya terpecah jadi 73, ternyata dia awalnya begini. Umat Yahudi telah terpecah jadi 71. 70 masuk neraka, hanya satu yang masuk surga. Lalu Nasrani katanya juga terpecah jadi 72, 71 masuk neraka, hanya satu yang masuk surga. Baru terakhir dia bicara umatnya. Sementara umatku terpecah dari 73, 72 masuk neraka, hanya satu yang masuk surga. Terus sahabatnya bertanya, lalu golongan apa yang selamat ya Rasul? Rasul cuma jawab, jamaah. Gak ada labelnya, cuma dibilang jamaah. Jadi bertanya, jamaah apa? Islam secara garis besar terbagi jadi dua, Sunni Syiah. Sunni terpecah lagi banyak banget aliran. Secara mazhab ada 4, Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Dari situ nanti terpecah lagi jadi. Di Indonesia saja udah banyak. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada LDII. Jadi banyak sekali aliran. Belum lagi bicara tarekat dan lain-lain. Jadi kalau ditanya Islam mana yang benar, semua pasti ngaku yang paling benar. Tapi Rasul bilang ini cuma jamaah. Okay. Sebagian orang menafsirkan ini sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah itu artinya segala perkataan dan perbuatan Rasul. Jadi semua jamaah yang mengikuti setiap hal yang diteladani Rasul. Itulah. Tapi ya tadi semuanya ya NU ahlu sunnah wal jamaah, Muhammadiyah ahlu sunnah wal jamaah, FPI pun ahlu sunnah wal jamaah, ISIS pun ahlu sunnah wal jamaah. Jadi golongan mana? Tidak ada labelnya, hanya dikatakan jamaah. Atau boleh dibilang congregation. Jadi orang yang selamat itu sebutannya jemaah. Sekarang kita akan cari tahu apa jemaah. Dan ini bicara umat sisa. Tadi kan
Yahudi 70 binasa, hanya satu yang selamat. Ini adalah dalil umat sisa, saudara. Gereja kita adalah gereja Advent adalah gereja yang meyakini teologi umat sisa, remnant theology. Jadi Kristen ini kan sekarang ada banyak, ada ratusan denominasi, saudara. Selain yang Minggu, Sabat pun ada. Sabat itu bukan hanya orang Advent. Denominasi pemelihara Sabat pun banyak. Ada Seven Days Baptist, ada. Tapi yang beroperasi secara global itu hanya gereja Advent, seperti gereja Katolik. Ya. Jadi sekarang apa jamaah? Gereja. Saudara, kalau bicara definisi gereja mungkin sekarang sudah bergeser. Kalau gereja sekarang saudara tanyakan kepada anak sekolah adalah tempat ibadah orang Kristen. Apakah itu arti gereja yang dimaksud dalam Alkitab? Ada dua definisi gereja. Yang pertama eklesia, yang kedua kirche. Eklesia bicara tentang orang-orang yang dipanggil, sementara kirche bicara gedungnya. Nah, ketika bicara gereja dalam konteks pengajaran Yesus, yang dimaksud adalah orang-orangnya, bukan bangunannya. Jadi kalau mengatakan gereja adalah tempat ibadah orang Kristen, itu keliru dalam pemahaman pengajaran Yesus. Karena gereja bicara people. Ada satu ungkapan, the church has left the building. Jadi gereja atau jemaat meninggalkan bangunannya. Jadi gereja artinya umat Allah. Ini saya pakai definisi teologian ya. Umat Allah istimewa yang dipanggil dan dikhususkan oleh Allah untuk misinya. Jadi eklesia itu artinya yang dipanggil keluar. Dan ini sebenarnya awalnya saudara bukan istilah rohani. Ini adalah istilah politik. Dulu di zaman penjajahan Romawi, apabila Romawi berhasil menaklukkan satu wilayah yang bergabung ke wilayah Romawi itu disebut wilayah eklesia. Jadi kalau ada wilayah yang dijajah Romawi kemudian bergabung dengan Romawi, itu disebut eklesia. Itu istilah politik. Dan istilah itu yang digunakan oleh Yesus ketika bicara mereka yang dipanggil keluar dan bergabung dengan komunitas Yesus, itu disebut eklesia. Bergabung dengan wilayah kerajaan Allah. Oke? Dan apa misi gereja? Misi gereja adalah untuk menunjukkan kepada dunia seperti apa komunitas orang-orang yang hidup di bawah pemerintahan Tuhan. Karena tadi eklesia kerajaan, kalau dalam term dunianya negara atau wilayah yang tunduk kepada Roma. Tapi dalam konteks perjanjian baru, eklesia adalah orang-orang yang tunduk kepada Tuhan dalam wadah yang namanya kerajaan Allah. Ya. Paham ya? Nah, jadi misi kita adalah memperbanyak gereja, memperbanyak komunitas, menjadi terang bagi mereka. Dan dikatakan ini Peter Wagner, satu-satunya metode penginjilan paling efektif di bawah langit adalah merintis gereja-gereja baru, merintis komunitas-komunitas baru. Itu penginjilan yang paling efektif. Pertanyaannya, oke, apa itu gerakan? Jadi di dalam misiologi saudara ada dua cara pelaksanaan misi. Yang pertama ini church planting movement, pergerakan perintisan gereja. Yang kedua adalah disciple making movement. Jadi CPM dan DMM. Oke. Saya tidak akan bahas DMM, kita bahas church planting, strategi perintisan gereja.
Apa itu? Peningkatan pesat dan multiplikatif bagi perintisan gereja pribumi atau lokal dalam kelompok masyarakat atau segmen populasi tertentu. 3 kata kuncinya: pesat, multiplikatif, dan lokal. Oke. Jadi ada corak. Jadi harus ada pertumbuhan yang pesat, lalu berkembang, multiply, dan sifatnya lokal. Kenapa ini perlu? Pertama, perintisan gereja adalah pola penginjilan yang dilakukan dan dipraktekkan di Alkitab. Yang kedua, gereja-gereja muda jauh lebih efektif daripada gereja yang lebih tua atau lebih mapan. Secara ilmu sosiologi, lebih nyaman bagi seseorang untuk bergabung dengan gereja yang baru didirikan daripada gereja yang sudah ada. Yang terakhir, stagnasi kerohanian dan kualitas anggota terkadang hanya bisa diobati dengan membuka gereja baru. Ada sebuah studi dengan menggunakan sampel Southern Baptist Church, gereja baptis selatan di Amerika. Ditemukan, saudara-saudara, gereja baptis yang berusia di atas 10 tahun dibandingkan dengan gereja baptis yang berusia di bawah 10 tahun. Ternyata dari 100 anggota untuk gereja yang usianya 10 tahun ke atas hanya bisa memenangkan 2 orang dari 100 anggota per tahun. Sementara gereja yang usianya lebih muda di bawah 10 tahun dari 100 orang bisa memenangkan 7 sampai 8 orang atau bahkan hampir 10 orang. Jadi usia gereja berpengaruh terhadap efektivitas penginjilan. Penginjilan lebih produktif bagi gereja yang lebih muda, saudara. Ya. Nah, ini berarti peluang bagi uji sesawi. Masih 1 tahun. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah semakin banyak gereja baru dibuka maka keanggotaan akan semakin bertambah? Kita akan lihat temuannya cukup mencengangkan. Ini statistik diambil dari statistik.adventist.org untuk wilayah. Korelasi pertambahan gereja dan pertumbuhan kuantitas anggota di gereja di wilayah Uni Indonesia Barat. Tahun 2009, saudara, ada 705 gereja, jumlah anggotanya 100.753. Oke, tiap tahun bertambah jumlah gereja. 734, 761, sampai 2015 ada 835 gereja. Tapi perhatikan jumlah anggota. Jumlah gereja nambah, tapi jumlah anggota segitu-segitu saja. Kalau bertambah, biasanya karena anaknya anggota. Anggota makin dewasa, ya jadi bertambah. 2019 sudah ada 869 gereja. Bandingkan ya, 2009, 10 tahun 705, lalu tahun 2019 ada 869 gereja. Tapi jumlah anggota, bandingkan, di 2009 100.753, sementara di 2019 101.568. 10 tahun hanya nambah 1.000. Dan ini ada pengurangan. Ya, kita belum melihat studi kenapa ada jumlah yang berkurang. Apakah wafat? Mungkin ada banyak faktor kan, mungkin meninggal secara fisik atau meninggal secara rohani, meninggalkan gereja. Ya. Jadi mungkin kita senang, oh di sana buka gereja baru, ini buka gereja baru, tapi orangnya itu saja. Apa aspek yang terlupakan dalam perintisan gereja? Pertama, merintis gereja tanpa membangun komunitas misi. Iya, kita buat gereja tapi nggak punya misi. Kita hanya, ya udah kita buat aja kumpulan baru, orang-orang yang pindah, lalu kita buat, tapi nggak punya orang-orang yang digerakkan
digerakkan atau diutus. Jadi harus ada yang dibentuk untuk untuk menjangkau outreach. Terus yang kedua, tidak mempunyai target misi yang spesifik. Yang saya masih ingat biji sesawi di awal berdirinya ditujukan untuk menjangkau keluarga. Saya tidak tahu apakah masih seperti itu atau sekarang punya misi yang baru yang lebih spesifik lagi. Dan model pelayanan yang berbeda. Saudara, kalau baru tapi isinya tetap yang sama, itu nggak menarik. Jadi model pelayanannya harus berbeda dengan yang sudah tua, yang sudah mapan. Dan biji sesawi sudah pas. Memulainya dengan nuansa atau karakteristik yang berbeda. Nih, ini yang penting, saudara. Perintisan gereja kadang-kadang hanyalah untuk sekedar membuka gereja baru, tapi bukan untuk mendirikan gereja yang bisa merintis gereja lain. Jadi yang namanya church growth itu harus bisa multiply. Orang dibilang subur kalau bisa melahirkan, saudara. Kalau enggak jadi gereja yang mandul. Kalau saudara, jadi biji sesawi hanya jangan pikir hanya biji sesawi aja. Jadi harus ada biji sesawi 1, ada biji sesawi junior gitu ya. Biji kurma. Nah, biji kurma itu silakan. Oke? Nah, metode perintisan gereja. Yang pertama namanya parasut. Parasut ini kayak saudara kalau mengirim pasukan khusus ya, diturunkan di wilayah tertentu. Jadi ada milik keluarga apa yang diutus di wilayah itu untuk memulai sebuah gereja. Kemarin saya mendengar dari Adventist Mission, mereka mengutus pendeta-pendeta muda ke wilayah-wilayah di Jawa Tengah yang belum ada gereja Advent. Di mana kemarin? Ada beberapa wilayah, termasuk saya lupa namanya. Tapi ada beberapa, benar-benar. Jadi membuka wilayah baru. Dan ada satu cerita yang menarik. Jadi ketika mereka datang ke wilayah itu, timnya UNI dan DJKT ketika datang ke wilayah tersebut, mereka akan dipinjamkan mobilnya mobil rumah sakit Advent Bandung. Ketika mereka parkir di satu tempat, mereka melihat ada satu bapak tukang parkir senyum-senyum melihat mobil itu. Kenapa bapak ini senyum-senyum? Terus karena penasaran mereka tanya, Pak, kenapa bapak senyum-senyum melihat ini? Apakah bapak kenal? Enggak, saya senyum-senyum melihat ini. Apa mobil ini? Rumah sakit Advent Bandung. Oh, kenapa? 20 tahun lalu saya pernah sakit dan saya dirawat di rumah sakit Advent Bandung. Dan karena pelayanannya Pak, saya berkesan. Lalu saya, ya mungkin ada yang menginjili, akhirnya dibaptis. Bapak ini dibaptis dari Muslim. Tapi selesai dari situ pulang ke daerahnya. Di daerahnya nggak ada gereja Advent. Akhirnya dia kembali Muslim. Jadi, nah ini mereka itulah jadi pertemuan dengan bapak itu akhirnya kayaknya menjadi satu benih awal baru untuk wilayah tersebut. Okay. Itu model parasut. Yang kedua, gereja induk. Jadi gereja yang sudah ada berinisiatif untuk mengalokasikan dana dan tenaga untuk membuka gereja di wilayah baru. Ya, ini sudah biasa. Terus ada namanya jaringan kolaborasi. Jadi ada beberapa gereja mungkin yang berinisiatif bergabung dengan organisasi penginjilan untuk merintis wilayah baru. Tapi masalahnya kalau ini adalah masalah otonomi. Nah, jenis-jenis strategi perintisan gereja. Yang pertama adalah gereja rumah. Jadi house church. Isinya hanya 5-10 orang, saudara-saudara. Dan berkembang melalui jaringan. Ini biasanya di wilayah-wilayah yang susah untuk penginjilan, yang sifatnya
underground. Oke. Nanti jaringan gereja rumah ini bersama-sama berkolaborasi, kadang-kadang nanti membuat kayak pertemuan bareng-bareng. Nah, jemaat yang saya buat, yang saya sedang rintis di Jakarta adalah model house church. Oke. Namanya jemaat MBB, Muslim Background Believers. Ini akan selalu menggunakan model seperti ini. Jadi jangan membayangkan jemaat MBB akan seperti gereja konservatif, konvensional, tapi akan modelnya house church. Dan pakaiannya menyesuaikan, menggunakan kerudung, itu kan lebih sifatnya kultural, bukan agama. Ya. Ada beberapa Muslim yang cukup rutin mengikuti. Ya tadi, karena begini saudara, kalau saya perhatikan, banyak orang yang tertarik pada Yesus, tapi tidak tertarik menjadi Kristen. Karena ketika bicara agama, itu personal sifatnya. Dan wadah ini diberikan untuk orang-orang seperti itu. Mereka ingin tahu siapa Yesus tanpa khawatir akan dikristenkan. Karena kalau jadi Kristen itu membuat mereka terpisah dari keluarganya. Dan tidak banyak orang yang mau menjalani seperti itu. Meskipun kita mungkin seringkali menggunakan ayat, loh itu memang resiko dari orang yang percaya harus dibuang keluarganya. Lah saudara enak bicara karena saudara dari kecil Kristen, nggak pernah ngerasain begitu. Buat yang Muslim, ya baik, dia setelah gara-gara dia percaya, dia diputus hubungannya. Bahkan kalau resiko paling tinggi itu sampai dibunuh. Apakah itu membuat kita menghalangi penginjilan? Tidak semua orang punya iman yang seperti itu. Dan kalau kita mau perhatikan saudara, konteks ketika Yesus bilang, kalau ikut aku kau akan berpisah dengan keluargamu, itu Yesus bicara pada konteks orang Israel. Jadi Yesus berbicara kau akan meninggalkan keluargamu, itu internal Israel. Tapi buat orang di luar Israel, saudara perhatikan, orang gila di Gerasa, perempuan Samaria yang ketemu di sumur, itu semuanya pulang ke komunitasnya. Dan mereka membuat pergerakan di dalam komunitasnya. Yang disuruh pisah sama keluarganya justru orang internal Israel. Silakan nanti saudara cek dalam Injil, baca. Ketika saudara Yesus bilang, kau akan dibuang keluarga, bermusuhan dengan keluarga, itu bicara pada orang Israel. Jadi itu bicara ke dalam. Jadi kalau kita bilang, kamu kalau sudah percaya, kamu harus pisah dengan keluargamu kepada yang Muslim, itu nggak pas. Dan seringkali karena dia terputus sama keluarganya, saudara, itu dia kemudian jadi beban bagi jemaat. Oke lah, mungkin biasanya euforia ketika ada misalnya jiwa masuk gitu ya, itu paling lama setahun. Setelah itu saudara akan melihat dia sebagai liabilitas, sebagai kewajiban. Masa kita terus-terusan itu? Ya tadi karena dia sudah terputus dengan natural networknya, keluarganya, di mana dia bisa jadi effective witness kalau kita membiarkannya di dalam konteksnya. Dan itu yang saya arahkan. Ada beberapa Muslim, ketika dia mulai percaya, dia udah kamu bagikan dengan keluarga. Terus yang kedua gereja formal, jadi merintis gereja di satu daerah dengan 30 sampai 60 orang, ini bukan gereja baru. Terus ada namanya gereja misional, gereja inkarnasional. Ini jadi saudara buat sebuah komunitas, awalnya bukan seperti sebuah gereja, ya misal buat komunitas sepeda. Ya. Ada beberapa pendeta yang saya lihat begitu. Jadi dia gabung dengan komunitas sepeda, beberapa orang gabung dengan komunitas sepeda, ya menjalin persahabatan, melakukan kegiatan-kegiatan sosial, tapi itu sedang dalam rangka membuat gereja.
Lalu ada gereja multi-site, satu tempat tapi ada banyak gereja. Di gereja MT Haryono ada MT1, lalu ada MT2 Chinese Church, ada MT3 Jisda, ada Bethesda, gereja untuk orang difabel. Jadi satu tempat tapi ada banyak. Nah mungkin di Biji Sesawi bisa multi-site church. Mungkin kayak pagi ini, gereja seperti ini. Nanti buat siang atau sore ada untuk anak muda, segmennya tertentu. Jadi satu tempat tapi bisa berapa segmen untuk multi-site. Ya. Seperti di gereja Pacific Place. Jadi mereka punya kebaktian pagi 2 jam ya untuk ini. Tapi karena di mall, jadi nanti siang ada lagi, selesai makan siang, sore ada lagi. Jadi yang nggak bisa pagi bisa datang siang. Ya itu multi-faith church. Multi-site. Gereja pemulihan, membuka kembali gereja yang hampir mati. Ada jemaat-jemaat yang mungkin sudah berkurang, itu bisa dipulihkan kembali. Gereja perpecahan, gereja muncul akibat konflik internal. Ini at least expected, tapi seringkali gereja bertambah bermunculan karena hal ini. Kalau dalam konteks church growth, dalam studi church growth, pertumbuhan gereja yang seperti ini namanya bukan gereja yang bertumbuh, tapi gereja yang obesitas. Jadi nambah banyak, tapi karena konflik internal. Jadi melebar, bukan bertambah. Ya. Jadi itu yang menjadi pelajarannya. Mungkin bisa jadi modal untuk uji Sesawi. Nah sekarang kita masuk ke renungannya. Saya mengambil khotbah hari ini itu True Remnant dari buku Zefanya. Dan di buku Zefanya disebutkan ternyata ada 2 jenis remnant. Remnant tadi bicara umat sisa. Yang pertama remnants of Baal, itu ada di Zefanya 1 ayat 4. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Perhatikan saudara, remnants of Baal ini adalah orang-orang Israel. Ini bukan bicara bangsa lain. Ini orang-orang Israel yang sudah jadi penyembah Baal. Kenapa? Karena raja-raja Israel setelah Hizkia melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka melakukan sejak Manasye. Jadi raja-raja Israel yang baik itu terakhir Hizkia. Dan sekarang kalau saudara perhatikan di Zefanya 1, Zefanya ini sebagai nabi nggak jelas siapa dia, tapi genealoginya hanya terdapat di ayat 1. Firman Tuhan yang datang kepada Zefanya bin Kushi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia. Jadi Zefanya ini saudara cicitnya Hizkia. Dan di mana periode kenabiannya? Di dalam zaman Yosia bin Amon, raja Yehuda. Nah, Yosia ini cicitnya Manasye. Ya, turunan. Ya. Dan Yosia adalah raja Israel yang ingin melakukan reformasi terhadap kerajaan ini. Jadi setelah Hizkia, lalu kemudian raja-raja yang buruk, lalu ada Yosia. Kata Zefanya berasal dari 2 kata, Zefan dan Yah, yang artinya hidden God. Ada banyak penjelasan apa artinya Tuhan yang bersembunyi, atau Tuhan yang menyembunyikan, atau disembunyikan oleh Tuhan. Tapi sepertinya penekanannya saudara,
Zefanya ini adalah ingin menegaskan peran Tuhan. Jadi sosok Tuhan yang ingin ditekankan di sini. Jadi it is not about the messenger, but it is about the message. Jadi bukan soal siapa pembawa kabarnya, tapi soal siapa, apa pesannya. Dan pesannya adalah Tuhan yang memiliki semua ini. Dan kalau kita perhatikan di ayat 2, di sini disebutkan, aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Ini adalah reversal atau kembalikan dari Kejadian 1. Kalau Kejadian 1, aku menciptakan, aku mengisi laut dengan ikan-ikan, aku menciptakan manusia untuk memenuhi bumi. Tapi di sini Tuhan bilang, aku akan sapu bersih semua. Di sini Zefanya memulai ayatnya dengan menunjukkan otoritas Tuhan. Dia yang menciptakan, dia juga yang menghancurkan. Kenapa dia hancurkan? Karena penghakiman. Zefanya sedang menunjukkan Tuhan sedang melakukan penghakiman, judgment. Kenapa Tuhan melakukan judgment? Karena Israel sudah melenceng, melakukan penyembahan berhala. Dan ini adalah tema atau pola yang serupa dapat saudara temukan di seluruh kitab-kitab nabi-nabi. Zefanya ini termasuk nabi-nabi minor ya, nabi-nabi kecil. Temanya serupa saudara. Tuhan menghukum, kenapa? Karena bangsa Israel melenceng. Kenapa harus dihukum? Karena Tuhan mengasihi mereka. Penghakiman, saudara-saudara, diberikan. Ada dua implikasi. Bagi orang yang tidak percaya adalah kebinasaan. Sementara bagi orang yang percaya itu adalah pemurnian. Jadi ketika hal buruk, ketika Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak mengenakan terjadi dalam kehidupan kita, bagi yang tidak percaya itu adalah kebinasaan. Adalah sebuah hal yang membuat mereka hancur. Tapi bagi yang percaya itu adalah pemurnian. Pemurnian untuk apa, saudara? Pemurnian rakyat. Karena itu yang paling ditekankan. Dan ternyata saudara, Tuhan itu kalau di Zefanya 2 ayat 4 sampai 15 itu bicara tentang bangsa-bangsa lain yang ada di sekeliling Israel. Ada Assyria, ada Moab, ada Ethiopia, lalu ada satu lagi Kreta, tidak salah. Itu pun tidak lepas dari penghakiman Tuhan. Tapi yang menjadi sentral dari penghakiman Tuhan, yang menjadi concern bagi Tuhan adalah orang-orang Yehuda, orang-orang Israel. Dan kalau saudara perhatikan di tengah-tengah penghakiman ini ada satu antidot atau satu nasihat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Apa itu? Bersemangatlah di ayat 2, bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup sebelum datang ke atas murka Tuhan. Ayat 3-nya, carilah Tuhan. Hai semua orang yang rendah hati di negeri ini, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Jadi di tengah semua penghakiman Tuhan, ada satu disisipkan di situ statement, carilah Tuhan, carilah kerendahan hati, carilah keadilan.
carilah dahulu kerajaan surga, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Seek God. Dengan apa? Kerendahan hati. Mereka yang dihakimi, yang dihukum, saudara, di sini disebutkan di ayat 18, Zefanya 1 ayat 18. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Kalau kita perhatikan, beberapa kali Tuhan menyatakan sesungguhnya Tuhan adalah api yang menghanguskan, consuming fire. Tuhan api yang menghanguskan bagi orang yang tidak percaya. Tapi Tuhan adalah api yang memurnikan bagi yang percaya. Makanya nanti di ayat Zefanya 3 ayat 9. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Ini kalau saudara ingat cerita Yesaya ketika pertama kali dipanggil Tuhan, dia merasa tidak layak, tapi kemudian Tuhan kasih bara ke mulutnya. Jadi ini juga yang membuat saya punya pemahaman tentang surga dan neraka, saudara. Kalau selama ini kita membayangkan neraka adalah sebagai tempat di mana manusia akan dihukum selama, apalagi kalau dalam versi Muslim ya, kalau yang dosa yang suka gibah, lidahnya ditarik, gunting, lalu tubuh lagi digunting lagi, terus disiram air panas mendidih seperti itu. Tuhan sebagai api yang menghanguskan bagi yang tidak percaya. Bagi yang percaya itu pemurnian. Makanya ketika menampakkan diri kepada Musa, dia muncul dalam semak yang menyala. Semaknya nggak terbakar. Sadrak, Mesakh, Abednego masuk ke dalam api tidak terbakar. Kenapa? Karena mereka orang percaya. Tapi kalau bagi orang tidak percaya, dekat sama Tuhan adalah kebinasaan. Jadi yang namanya neraka, saudara, bukan tempat di mana Tuhan membiarkan ciptaannya dianiaya seumur hidup mereka, selama-lamanya. Neraka adalah kebinasaan kekal, karena orang yang tidak percaya tidak bisa dekat dengan Tuhan. Mereka akan binasa. Tapi mereka yang dekat sama Tuhan akan semakin mendapatkan kekekalan. Jadi sesimpel itu. Jadi neraka itu bukan konsep yang tempat yang kejam itu, saudara, itu konsep agama pagan. Di agama manapun, ya agama Mesir, agama itu ada versi penjelasan tentang neraka sebagai tempat yang begitu mengerikan. Disiram air panas, minum air panas sampai perutnya terbakar. Itu adalah cerita-cerita yang ditujukan supaya manusia takut. Tapi Tuhan tidak ingin ditakuti seperti itu. Kalau saudara tulisan Nyonya White banyak sekali. Tuhan tidak ingin kita melihat dia dengan rasa takut. Ya. Jadi, dan di sini kita lihat, saudara-saudara, pemurnian itu bukan hanya untuk bangsa Israel. Pemurnian itu juga diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena memang maksud Tuhan adalah untuk semua bangsa juga selamat. Dan itu menggenapi janji Tuhan kepada Abraham. Karena melaluimu aku akan memberkati bangsa di dunia. Jadi Israel, saudara-saudara, punya misi untuk meneruskan berkat Tuhan kepada bangsa-bangsa lain, menjadi saksi bagi mereka. Tapi yang terjadi, Israel justru menyimpan. Ada tulisan yang nyawat saya pernah baca, mereka hoarding the truth. Jadi kebenaran yang harusnya disampaikan kepada bangsa lain, mereka keep untuk diri mereka sendiri. Jadi mana Tuhan itu katanya, mereka
mereka timbun untuk diri mereka sendiri dan itu jadi busuk. Perhatikan. Jadi kebenaran baru hidup kalau kita teruskan ke orang lain. Kalau saudara keep dalam semangat eksklusivisme, oh yang selamat hanya kita, hanya komunitas kita, roti hidup itu jadi busuk. Itu tulisannya White. Jadi nggak boleh ditimbun, tapi harus diteruskan. Kenapa? Karena sifat eksklusif itu adalah sifat sombong. Dan Zefanya kemudian di sini ini salah satu ayat bicara tentang the true remnant. Tadi ada dua remnant. Pertama remnant of Baal yang melakukan sisa-sisa Baal, itu orang Israel juga. Lalu ada sisa Israel yang sejati. Apa karakteristik mereka? Di antaramu akan kubiarkan suatu umat yang rendah hati dan lemah. Jadi karakter umat sisa, saudara. Tadi kalau hadis tadi tidak menyebutkan labelnya apa. Kita nggak tahu apa nama umat sisa, apa nama jemaat kalau dalam tanda mereka, mark of the remnant, kerendahan. Karena di surga, itu bukanlah tempat untuk orang yang sombong. Lucifer tadinya di surga. Apa yang membuat dia terusir? Merasa dirinya lebih baik, ingin mengkudeta Tuhan. Ya. Ini satu ayat dalam Al-Quran yang juga selalu sering jadi dikatakan inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Sesungguhnya umatku ini, sebenarnya kata di situ umatku, umat kamu semua ini adalah umat yang satu, kata Tuhan. Maka aku adalah Tuhanmu, bertakwalah kepada aku, katanya. Tapi apa kemudian yang terjadi? Fataqatta'u amruhum bainahum zubura. Tapi kemudian mereka berpecah belah, mereka menjadikan agama mereka, umat mereka berpecah belah. Kullu hisbum bima ladaihim farihun, dan tiap-tiap golongan merasa bangga dengan diri mereka masing-masing. Dari situ saya kemudian ini pemahaman saya yang membuat kenapa terjadi perpecahan, karena masing-masing merasa diri benar. Seventh Day Adventist sekarang banyak offshoot, banyak sempalan. Ada Seventh Day Adventist Reform Movement ada di Eropa, ada One True God, ada Davidian. Jadi yang namanya gereja sisa, gereja Advent pun ini pun berpecah-pecah lagi. Kenapa? Karena masing-masing merasa dirinya paling benar. Dan itu akan terus terjadi, saudara. Semua agama, Kristen, Yahudi akan berpecah karena masing-masing merasa dirinya paling benar. Nah, kalau begitu, kalau tadi Tuhan bilang, jadi kesamaan karakteristik semua agama-agama ini adalah merasa dirinya paling benar. Kalau begitu, apa sifat yang dituntut oleh Tuhan yang berbeda dari yang lain? Tidak merasa dirinya paling benar. Dan itu bicara kerendahan. Di sebuah hadis dibilang, tidak akan masuk surga siapapun yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar zarah. Zarah ini, saudara, bahasa Arab untuk biji sesawi. Biji sesawi berapa? Jadi gak akan masuk surga kalau ada biji sesawi sombong sedikit aja. Jadi ada sedikit saja kesombongan sebesar biji sesawi gak akan masuk surga. Ini kata. Jadi karakter umat sisa itu nggak aneh-aneh, saudara. Cuman bicara sifat, bicara karakter. Karena kalau boleh yang berhak sombong di alam semesta ini cuma Tuhan. Nggak ada kita yang pantas sombong. Jadi masuk surga bukan soal teori pemahaman akan teologi yang kompleks
Lucifer paling tahu Tuhan. Dia punya teologi tentang Tuhan itu seperti apa, bagaimana tempatnya, karena dia pernah dekat dengan Tuhan. Jadi kalau tanya teologi, Lucifer itu tahu banget. Tapi dia tidak selamat. Karena karakter. Tulisannya nyawai. Mereka yang Tuhan puji, yang dipuji, those whom Christ commands in the judgment day, may have known little of theology, but they have cherished his principles. Jadi orang-orang yang dipuji oleh Kristus di hari penghakiman nanti, mereka cuma tahu sedikit teologi, tapi mereka menghidupkan prinsipnya. Through the influence of divine spirit, melalui pengaruh roh suci katanya. They have been a blessing to those about them. Mereka menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling mereka. Meskipun teologinya mungkin nggak benar. Even among the heathen, bahkan di antara orang-orang kafir, are those who have cherished the spirit of kindness. Adalah mereka yang menghidupkan roh kebaikan. Before the words of life, sebelum firman hidup, had fallen upon their ears. Bahkan sebelum mereka mendengar firman hidup itu, they have befriended the missionaries. Mereka berteman dengan juru kabar Tuhan. Mereka berteman dengan orang Kristen. Orang-orang ini, even ministering them at the peril of their own lives. Bahkan mereka melayani mereka walaupun hidup mereka terancam. Gara-gara berteman dengan Kristen, mereka jadi terancam. Ya. Among the heathen are those who worship God ignorantly. Di antara orang-orang kafir adalah mereka yang menyembah Tuhan dengan cara yang salah. Mereka salah nyembah Tuhan, nyebut Tuhannya mungkin Shiva gitu ya. Nyebut Tuhannya siapa gitu. Allah gitu kan. Kita punya orang-orang yang keberatan menyamakan Allah Quran dengan Alkitab. Those to whom the light is never brought. Kepada orang-orang yang terang itu tidak pernah dibawa by human instrumentality. Terang itu tidak pernah dibawakan oleh manusia. Jadi nggak pernah ketemu misionaris atau nggak pernah ikut KPA gitu ya. Yet they will not perish. Tapi mereka tidak akan binasa. Through meskipun ignorant of the written law of God, meskipun mereka nggak tahu tentang hukum Tuhan yang tertulis, jadi mungkin nggak punya kitab suci, ya, nggak pernah dengar Alkitab gitu ya. They have heard His voice. Mereka mendengar suara Tuhan. Speaking to them in nature. Berbicara kepada mereka melalui alam. And have done the things the law required. Dan telah melakukan semua yang dituntut oleh hukum. Meskipun tidak pernah membaca atau mendengar hukum. Their works, pekerjaan mereka, are evidence, adalah bukti that the Holy Spirit has touched their hearts. Roh suci telah menyentuh, membukakan hati mereka. And they are recognized as the children of God. Jadi, tulisan Nyonya ini membuat kita sadar, jangan over pede sebagai orang Advent dan mengatakan orang di luar Advent binasa. Ya, saudara, kepada gereja ini dititipkan kebenaran. Tapi karena kita dititipkan kebenaran, itu justru membuat kita menjadi orang yang paling rendah hati. Padi merunduk karena makin berisi. Tapi yang sering terjadi seperti kesalahan bangsa Israel. Ketika merasa sebagai bangsa pilihan, mereka malah menjadi sombong. Gampang menilai orang di luar bangsa Israel sebagai binasa, jahat, dan lain-lain. Keselamatan itu inklusif dalam perspektif Tuhan. Tapi seringkali orang-orang beragama kan eksklusif. Kalau nggak gabung agama saya, kamu nggak selamat. Kalau nggak masuk Islam, neraka, kafir. Itu adalah pola orang-orang mindset orang beragama, pola orang berdosa. Tapi ketika bicara umat sisa, nggak ada label, karena penekanannya ada di mana? Di karakter.
terakhir, the angels of heaven are sent forth to minister to those who shall be heirs of salvation. Jadi malaikat-malaikat surgawi ini diutus untuk melayani semua yang akan jadi pewaris keselamatan. Perhatikan ini, we not know who they are. Kita belum tahu siapa mereka-mereka ini. Jadi yang disebut sebagai pewaris keselamatan, nggak ada yang cek. Belum ketahuan siapa. Nggak bisa ditentukan, oh agama A, agama B, itu yang pasti masuk surga. Sekarang belum tahu. Di agama A akan ada yang selamat, akan ada yang enggak. Di agama B akan ada yang selamat, akan ada yang enggak. Jadi golongannya cuma dua. Dan Kristus sudah bilang, dia datang nanti kan bawa sabit, membedakan antara gandum dan lalang. Dan gandum dan lalang, saudara, ada di semua agama. Mana yang gandum, mana yang lalang, Tuhanlah yang tahu. It is not yet made manifest who shall overcome. Belum jelas siapa yang akan berhasil and share the inheritance of saints in the light. Dan kitab Wahyu bilang menjelang akhir zaman yang jahat akan makin jahat, yang baik akan makin baik. Dan saya melihat tren ini, saudara, makin kesini di agama manapun, termasuk di dalam gereja kita, yang jahat semakin jahat, yang baik semakin baik. Tuhan sedang memisahkan. Ya. Tapi bukan urusan kita untuk menilai siapa yang selamat, siapa yang enggak. Urusan kita untuk memastikan saya tetap rendah hati. Dan itu yang menjadi tantangan kita semua. Biarlah ini menjadi renungan yang boleh kita hidupkan dalam pelayanan kita ke depan. Tuhan memberkati. Kepada pendeta dan yang suami sudah memberikan kita firman seperti ini. Kita terberkati dan ingat pesannya, the remnant of the church. Apa artinya? Saudara, apa itu artinya the remnant of the church? Umatnya dan harus kita lewat personality, sikap kita yang baik. Dan tadi terakhir conclusion beliau adalah be humble. Saudara, agar firman itu semakin termeterai dalam kehidupan kita, kita sama-sama berdiri, kita menyanyikan satu lagu di hidup. Dan
Jangan heran kalau banyak ujian, bahkan kadang-kala cobaan yang bukan kasih yang kita buat sendiri atau orang yang buat, harus dihadapi. Itu namanya hidup. Jadi saudara, kita mengingat kembali mulai dari atas, dan nanti kita akan berdoa bersama-sama agar Tuhan boleh menjadi bagian di hidup kita. Yaitu bahwa akulah Tuhan, dan mereka akan menjadi umat, dan aku akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Saudara, hari ini kita akan berdoa, tundukkan kepala dan pastikan tidak ada yang mengganjal di hati, supaya Tuhan boleh menjadi bagian hidup baik saja pribadi dan dalam keluarga yang kita alami dan hadapi bersama. Tundukkan kepala kita. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali memanggil nama Tuhan di hari ini untuk banyaknya kekurangan dan hal-hal yang keliru yang kami lakukan dalam hari yang sudah kami lalui. Kami terberkati untuk firman yang kami terima hari ini yang kembali untuk mengingatkan kami bahwa kami adalah umat yang Engkau pilih dengan mulutmu sendiri dan tanganmu itu, dan Engkau berharap kami keluar dari tempat ini, kami menjadi umat yang sisa bagi Engkau. Ya Bapa, hari-hari yang sudah kami lalui, kami banyak menyakiti mungkin sesama, keluarga, bahkan orang terdekat kami, bahkan Engkau Tuhan. Kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya, agar Engkau tetap menjadi halik semesta dalam hidup kami, dan Engkau tetap menjadi ambasador dalam kehidupan kami. Hari ini, ketika kami boleh keluar dari tempat ini, Engkau akan selalu berjanji untuk selalu memberkati. Itu sebabnya ketika Engkau boleh memakan tangan bagi kami bersama dengan Engkau juga Allah yang di surga, Engkau boleh menitipkan belas dan kasih yang itu kepada kami bersama di hari ini, dan Engkau boleh memberkati baik secara pribadi lepas pribadi, agar kami tetap hidup untuk Tuhan, dan kami keluar hanya untuk Tuhan, dan kehidupan kami semua hanya untuk rancangan dan hormat bagi nama. Engkau berjanji untuk memberikan damai dan sejahtera bagi kami bersama. Itu sebabnya Engkau kembalilah menghadapkan wajah kepada kami, agar terang besar itu boleh menjadi kehidupan kami, dan kami boleh menjadi terang kecil bagi keluarga, bagi sahabat dan bagi siapapun yang kami hadapi. Doa dengan damai dan sejahtera Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati, dan terberkatilah dalam nama Yesus. Semua orang percaya katakan amin. Jika bersama
Saudara berkata Tuhan, di mana kita telah usai, dan terima kasih kepada Tuhan semua boleh berjalan dengan baik.